Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratul Jannah dari kelas A Kesehatan Masyarakat di UI Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai protein dan vitamin. Langsung saja, Protein adalah senyawa yang paling banyak mengandung nitrogen pada asupan dan tubuh. Protein terbentuk saat asam alfa amino berpolimerisasi melalui formasi ikatan peptida. Fungsi protein diperlukan untuk pertumbuhan, perawatan, dan perbaikan jaringan tubuh. Peran sekunder sebagai sumber energi penting untuk sintesis protoplasma, enzim, misalnya protein globular, dan hormon. Produksi dan pemeliharaan protein tubuh diperlukan untuk suplai asam amino esensial yang tidak dapat disintesis dalam tubuh. Fungsi lainnya itu protein terdiri dari 50 asam amino. Dalam tabel di atas itu menjelaskan mengenai fase aborsi ketika kita makan dalam protein. Klasifikasi protein yaitu gambaran ini pada proses pencernaan protein. Lipin cold boot dimulai dari ketika makanan masuk ke dalam mulut, lalu diterima atau dibantu oleh pepsin, kemudian menghasilkan polipeptin dan amino. Setelah itu stomach menghasilkan elastase karbon dan peptida tripsin kromopin. Kemudian pankreas menghasilkan oligopeptin dan amino. Small intestine dibantu oleh aminopeptida, kemudian menghasilkan amino, kemudian di bawah ke dalam hati. Sumber lain yaitu protein hewani dan protein nabati. Fungsi fisiologinya dapat kita lihat pada tabel di atas. Akibat kelebihan dan kekurangan protein. Akibat kelebihannya meningkatkan aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus dan menyebabkan stres pada ginjal. Kemudian mempengaruhi tulang positif dan negatif. Peningkatan ekskresi kalsium 50% berpotensi menjadi osteoporosis. Akibat kekurangan protein di mana kandungan protein dalam tubuh berkurang relatif lebih umum. Ini kemungkinan besar adalah hasil dari peningkatan permintaan misalnya dalam infeksi atau stres. Yang kedua, peningkatan kerugian misalnya dengan pendarahan, luka bakar, atau diare. Yang ketiga, kegagalan sistem konservasi misalnya dengan penurunan jumlah pengisian urea di usus besar. Lanjutannya anemia kemudian kwashiorkor dan anak-anak dengan Cas-de-Four menunjukkan sejumlah ciri khas yang membedakan penyakit ini. Yang pertama, retensi cairan dan karenanya edema berat berhubungan dengan penurunan konsentrasi protein plasma. Yang kedua, lelah yang parah pada otot lengan dan kaki. Yang ketiga, pembesaran hati. Yang keempat, perubahan karakteristik tekstur dan warna rambut. Yang kelima, ruam kulit yang berbau busuk dan terbakar sinar matahari. Ekspresi khas kesegaran mendalam. Sumber pangan dapat dilihat pada tabel di atas.
Di sini terdapat beberapa bagiannya, yaitu ada unggas, ikan, daging, sapi, telur, produk susu, kacang-kacangan, biji-bijian. Vitamin adalah 13 zat organik penting bagi tubuh manusia dalam jumlah yang sangat kecil. 11 diantaranya dari makanan: vitamin A, B, B1, B2, B6, B12, C, E, K, folat, biotin, dan pantotenat. 2. Niacin dan vitamin D dapat dibuat di tubuh jika ada asam amino tritofan yang cukup dan terkena pajanan sinar matahari. Penting mengontrol metabolisme tubuh. Dikelompokkan menurut kelarutan, larutan lemak, dan larutan air. Fungsi vitamin dapat dilihat pada gambar di atas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai vitamin. Vitamin ascorbat atau yang biasa dikenal dengan vitamin C, penemunya adalah Saint King pada tahun 1928 dan King pada 1932. Koenzim tidak ada. Biokimia atau fungsi fisiologinya, antioksida, kofaktor pada enzim terlibat di sintesis pada kolagen, karnitin, dan norepinephrine. Defisiensi sindrom, kehilangan selera makan, fatigue, memperlambat penyembuhan luka, gusi berdarah, spontan, retak pada kapiler. Kelebihan yaitu dapat menyebabkan batu ginjal, asam urat, kronik, kerusakan metabolisme besi, toksis, anemia. Sumber makanan yang baik diurutkan: semangka, brokoli, asparagus, pepaya, bunga kol, jus anggur, sayur hijau, lemon, dan stroberi. AKG-nya 16-80 tahun laki-laki, 90 mg. Selanjutnya di sini ada vitamin B. Penjelasannya dapat kita lihat pada tabel di atas. Terus ada vitamin B2, ada vitamin B3. Vitamin B3 itu yang biasa juga disebut dengan niacin, kronik asid, asam pantotenak, vitamin B6, vitamin B8 atau biotin, vitamin B9, asam folat, vitamin B12, kobalamin. Terus vitamin larut dalam lemak. Vitamin larut dalam lemak itu ada vitamin A, vitamin D, E, dan K. Di sini penjelasannya ada discover yang yaitu Mr. Column. Ini Mr. Column, vitamin A dan vitamin D. Terus vitamin E itu discovernya Evans and Bishop. Vitamin K, Dam. Pertanyaan yang sering muncul pada materi ini adalah mengapa protein mengalami denaturasi. Faktor yang menyebabkan terjadinya denaturasi protein diantaranya pemanasan, suasana alam dan atau basa yang ekstrim, kation logam berat, dan penambahan garam jenuh.
Mengapa protein nabati dikatakan tidak sempurna dibandingkan protein hewani? Protein hewani disebut dengan protein lengkap karena mengandung semua jenis asam amino esensial yang dibutuhkan oleh manusia. Sedangkan protein nabati disebut sebagai protein tidak lengkap karena di dalamnya tidak mengandung semua asam amino yang dibutuhkan manusia. Mengapa protein dapat dikatakan sebagai protein kurang sempurna? Jawabannya adalah protein hewani disebut protein sempurna karena mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, sedangkan protein nabati disebut sebagai protein tidak sempurna karena di dalamnya hanya mengandung beberapa asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Selanjutnya, apakah bisa overdosis vitamin? Jawabannya terlalu banyak vitamin dan mengkonsumsi suplemen makanan lainnya dapat menyebabkan hal buruk pada tubuh kita. Overdosis vitamin dan mineral dapat membuat orang menjadi sangat sakit dan menyebabkan kondisi yang mematikan dari waktu ke waktu. Terus apa saja penggolongan dari vitamin? Yaitu ada vitamin A, B, C, D, E, dan K, dan itu pun vitamin B terdapat 8 jenis dan masih banyak bagiannya lagi. Selanjutnya, mengapa kita sangat membutuhkan vitamin? Karena jawabannya vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh kita, bisa menunjang kinerja tubuh. Umumnya vitamin berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik. Tubuh manusia membutuhkan vitamin. Hal ini dikarenakan tubuh manusia mungkin saja kurang dalam produksi vitamin yang dibutuhkan tersebut. Apakah pentingnya vitamin bagi tubuh? Vitamin termasuk dalam jenis nutrisi yang berperan penting dalam memelihara kesehatan tubuh. Dengan tercukupinya asupan vitamin sehari-hari, fungsi organ tubuh serta proses metabolisme dapat berjalan lancar. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.